Jadi seakan Allah mengatakan kepada kita, the only aim I create a human is only worship to me, obey to me. Satu-satunya aku ciptakan manusia, tujuan hidupnya itu adalah untuk beribadah kepadaku, tidak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan tentang tema manusia antara khalifah dan hamba. Sebagaimana kita ketahui, kita itu diciptakan oleh Allah bukan dari bangsa malaikat, bukan juga dari bangsa jin, dan bahkan bentuk kita bukan seperti hewan. Kita dikenal dengan nama Bashar. Ketika itu diperkenalkan oleh Allah di depan para malaikat sebagai khalifah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan manusia itu di muka bumi ini sebagai khalifah. Qalu, berkata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak bumi dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami ini adalah makhluk yang bertasbih memujimu ya Allah, wa nuqaddisu laka, dan mensucikanmu. Maka Allah menyanggah interupsi malaikat itu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku itu tahu, lebih tahu daripada apa yang kau tak ketahui. Ini penting. Jadi dari saking pentingnya manusia itu Allah ciptakan sebagai khalifah, diperkenalkan di depan para malaikat. Dan jelas fungsi manusia sebagai khalifah yang pertama ini adalah ketika Allah menyanggah interupsi malaikat bahwa tidak semua manusia itu yang merusak bumi, bahwa tidak semua manusia yang menumpahkan darah. Jadi fungsi pertama kita sebagai khalifah, Allah menginginkan, berkehendak kita itu berbuat kebaikan-kebaikan, menghadirkan manfaat-manfaat dan nilai-nilai kebaikan di muka bumi ini sebagai khalifah. Itu fungsi pertama. Ini sesuai dengan firman Allah, selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah, sesungguhnya aku sudah tetapkan, aku sudah tuliskan di dalam kitab Zabur min ba'di dzikri, bahkan sebelumnya di Lauh Mahfuz Az-Zikri. Apa Allah tetapkan? Annal arda, sesungguhnya bumi itu, yarithuha, aku sudah wariskan, aku berikan, aku gantikan kepada manusia. Siapa manusia itu yang ditegaskan oleh Al-Quran oleh Allah dalam surat Al-Anbiya 105? Ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh. Orang-orang manusia-manusia yang berbuat soleh karena Allah. Apa maknanya? Allah menginginkan kita semua menghuni, menggantikan, diwariskan oleh Allah muka bumi ini untuk melahirkan, menghadirkan kebaikan-kebaikan. Jadi karena itulah ketika kita diciptakan, saat bersamaan Allah menginginkan kita itu tidak boleh melakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat kepada orang lain. Artinya apa? Mulai dari mata sampai ke kaki, Allah menginginkan kita untuk melakukan kebaikan. Dari mata lalu turun ke lisan. Lisan ini Allah tidak menginginkan karena kita sebagai orang yang menghuni bumi membicarakan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Allah tidak menginginkan mulut kita itu berkata menjelek-jelekkan orang. Ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengolok-ngolok, mengejek-ngejek, menyepelekan, mengunderestimate satu kaum kepada kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diejek, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengejek. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh mulut kita itu menggunjing, menggibah orang. Dari mulut turun ke tangan. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin. Celaka, neraka wail bagi orang-orang yang curang dalam timbangannya. Celaka bagi orang-orang yang curang dalam pekerjaannya, bisnisnya, transaksinya, segala aktivitasnya. Dia curang, menipu orang. Dari tangan turun ke kaki, Allah juga menginginkan kaki kita itu tidak melakukan hal-hal yang dibenci, yang dilarang oleh Allah. Di dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Artinya apa? Ingat,
Hamba yang diakui oleh Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini hauna, dengan tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Jadi kalau ada orang di muka bumi ini merasa lebih hebat, sombong, angkuh dia berjalan, maka secara tidak langsung Allah dalam ayat ini mengatakan dia itu bukan hamba Allah. Dan bahkan larangan berjalan dengan angkuh ini Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Luqman ayat 18. Ula tusair khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan muka kamu dari manusia. Artinya apa? Jangan tidak mau menyapa kepada orang, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini maraha dengan merasa angkuh, merasa congkak. Kenapa? Karena sesungguhnya innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang merasa sombong dan merasa angkuh, membangga-banggakan diri. Berarti sudah jelas dari dua ayat ini sudah dijelaskan bahwa ketika ada orang merasa lebih hebat daripada orang lain, sombong dia di muka bumi ini, secara tidak langsung Allah tidak mengakuinya sebagai hamba. Jadi larangan-larangan ini Allah sudah tugaskan mulai dari mata sampai ke kaki, bahwa kita fungsi sebagai khalifah yang pertama, bagaimana kita menghadirkan setiap langkah, setiap perbuatan, aktivitas kita di muka bumi ini melahirkan kebaikan-kebaikan dan bermanfaat kepada orang lain. Fungsi yang kedua manusia sebagai khalifah itu adalah diambil dari kata khalafah, yakhlifu khalfan khalifatan, sosok yang menggantikan. Kita disebut khalifah itu karena hidup kita di dunia ini singkat. Hidup kita di dunia ini tidak akan abadi, karena memang sifat dunia itu adalah singkat, cepat, sari'ul waqt, kata Imam Ghazali. Jadi seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita, hei manusia, aku jadikan engkau khalifah, aku berikan tugas engkau itu di muka bumi ini, tapi ingat, sewaktu-waktu engkau akan meninggalkan dunia ini dan engkau akan digantikan. Yang jadi pejabat, yang jadi dewan, yang jadi gubernur, yang jadi presiden, yang jadi wali kota. Ingat, sewaktu-waktu engkau akan pensiun dan akan digantikan dengan yang lainnya, dengan generasi satu dengan yang lainnya. Jadi kita mesti pahami bahwa ketika kita dijadikan sebagai khalifah, kita mesti pahami bahwa dunia itu singkat. Karena memang dunia itu diambil dari kata dana yadunu dunuwan. Dunia artinya singkat, dekat, sesuatu yang dekat. Tahu-tahu kita melihat anak kita yang dulunya dimomong, sekarang sudah kuliah. Rasanya baru kemarin aku menikah, kata seorang suami bilang sama istrinya, tapi rupanya surat nikah sudah lapuk dimakan rakyat. Rasanya baru kemarin Ramadan, ini kok sudah Ramadan lagi. Rasanya baru kemarin aku bekerja di satu perusahaan ini, tapi ternyata bekerja di sini sudah 30 tahun. Memang dunia itu singkat, dunia padat. Maka kita mesti pahami bahwa karena kita adalah sebagai khalifah yang akan digantikan dengan generasi selanjutnya, mesti kita persiapkan generasi siapa yang akan menggantikan kita. Dalam sebuah tafsir Al-Quran dikatakan, kalaulah kita belum mampu beramal soleh secara maksimal, maka persiapkan kita, anak kita, generasi kita, anak dan cucu kita itu untuk bisa diwariskan pahala oleh kita. Contoh nih, ketika kita tidak sempat untuk hafal Al-Quran pada saat ini, maka persiapkan anak kita untuk hafal Al-Quran. Ketika anak ini sudah hafal, maka mengalirlah pahala kepada kita. Dan ini sudah dicontohkan oleh Ali Imran. Ali Imran ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi beliau melahirkan Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa. Di mana kita sudah tahu Maryam hebat, anaknya luar biasa, tidak pernah disentuh laki-laki, tapi Allah muliakan dengan memiliki anak. Orang lain mengatakan, oh saya bisa juga punya anak tanpa disentuh. Kata siapa? Mustahil itu. Kalau memang ada orang yang hamil tanpa bapak, iya. Jadi khalifah yang kedua fungsinya adalah sosok yang menggantikan dari generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya. Jadi kalau kita menyadari kita sebagai khalifah, maka persiapkan generasi kita, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan yang solehah, sehingga meneruskan apa amalan, sesuatu kebaikan yang belum sempat kita maksimalkan digantikan kepada yang lain. Persiapkan, karena kita tidak lama hidup di dunia ini. Kita tidak lama menjabat satu jabatan. Kita tidak lama memiliki harta yang banyak. Kita pasti akan digantikan. Oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari kita sebagai khalifah, kita mesti harus persiapkan segala sesuatunya agar generasi kita selanjutnya itu lebih baik daripada kita. Lalu yang kedua, fungsi manusia itu sebagai hamba. Yaitu sebagai hamba ada dua fungsinya. Yang pertama beramal dan beribadah. Yang pertama adalah beramal, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat kedua.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan mati dan menciptakan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian amalnya yang baik. Amal, ingat, amal itu bukan ibadah. Salat bukan amal. Puasa bukan amal. Salat sunat tahajud, haji, umroh, zakat itu bukan amal. Itu ibadah. Jadi siapapun kalian yang ada di muka bumi diberikan jabatan, bagaimana dengan jabatan kalian memiliki amal yang baik. Yang jadi polisi amalnya yang baik, yang jadi tentara amalnya yang baik, yang jadi dokter amalnya yang baik, yang jadi pemimpin, presiden, gubernur, wali kota, bupati amalnya yang baik, yang jadi kiai pun, ulama, ustadz amalnya yang baik. Jadi amal itu bukan ibadah, beda. Oh, Pak RW, Pak Lurah itu luar biasa tahajudnya, luar biasa puasa. Itu ibadah bukan amal. Apa yang dimaksud dengan amal? Yang jadi polisi bagaimana dia melayani masyarakat dengan baik, itulah amal. Yang mengurusi administrasi, dia menjabat di sebuah kantor dinas, mengurusi dokumen, bagaimana dia memudahkan orang untuk mengurusi dokumen, KTP, KK, akte, dan lain-lain. Yang jadi dokter, bagaimana dia melayani pasien dengan baik, tidak ada pasien yang terlantar, itu baru amal. Yang jadi ustadz, bagaimana dia menjadi peneduh, menjadi penenang, menjadi pendakwah yang baik, mengajak orang untuk ke jalan yang baik, itulah amal. Berbeda dengan ibadah. Jadi yang dikasih jabatan, bagaimana dia memudahkan orang lain. Kalau di dunia saja memudahkan orang lain, insya Allah di akhir Allah mudahkan. Jadi itulah amal. Kemudian fungsi yang kedua hamba itu adalah beribadah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah SWT. Perhatikan kalimatnya. Ini Allah dalam ayat ini menggunakan adatul hasri, hanya itu saja. Apa maknanya? Di awal Allah mengawali dengan kata ma, tidak, dan di akhir ada kata illa. Ini adatul hasri, artinya tidak ada tujuan lain. Seandainya Allah itu dengan kalimatnya aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, berarti Allah itu seakan-akan memberikan peluang kepada orang itu untuk melakukan hal yang lain. Artinya apa? Maknanya kalau Allah tidak menggunakan ma dan illa, tidak menggunakan dalam bahasa Arab yang disebut dengan adatul hasri, maka kita diciptakan oleh Allah itu bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk aktivitas yang lainnya. Tapi perhatikan kalimatnya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan Allah mengatakan kepada kita, the only aim I create human is only worship to me, obey to me. Satu-satunya aku ciptakan manusia, tujuan hidupnya itu adalah untuk beribadah kepadaku, tidak ada yang lain. Artinya apa? Inti daripada ayat ini bahwa ketika ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, berarti seakan-akan dia sudah keluar dari esensi kehidupannya. Maka tujuan hidup sebagai kita hamba itu hanya satu saja, untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita sudah merasakan, menyadari kita sebagai hamba kepada Allah, yang pertama kita mesti harus beramal, kemudian yang kedua kita mesti harus beribadah, karena itu adalah tujuan hidup. Kenapa mesti harus beramal dan beribadah? Banyak orang yang amalnya baik tapi ibadahnya tak baik. Ada orang sebaliknya, ibadahnya baik tapi amalnya tak baik. Dua dari kesatuan ini mesti kita harus pertahankan dan kita lakukan agar kita tidak keluar dari esensi kemanusiaan dan esensi kehidupan. Ketika kita sudah menyadari kita yang pertama adalah sebagai khalifah, apa khalifah itu fungsinya ada dua, yaitu kita selalu bermanfaat kepada orang lain dan selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan. Selalu kita ciptakan nilai kebaikan-kebaikan di dunia ini. Lalu yang kedua, kita mesti harus sadari kita akan pasti digantikan. Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan, tidak ada harta yang perlu kita harus pertahankan untuk berlomba-lomba mencari dunia, karena sewaktu-waktu kita akan meninggalkan dunia. Dunia itu akan kita tinggalkan. Justru kita persiapkan generasi kita untuk selalu menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita adalah hamba. Hamba itu fungsinya dua, beramal dan beribadah. Mudah-mudahan
kita semua menjadi khalifah yang baik, yang sesuai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang memiliki amal yang paling baik di dunia ini, hamba yang selalu beribadah kepada Allah secara totalitas. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.